Bagaimana kita lihat penyembah-penyembah Lucifer ini melakukan yang kayak gitu cuma. sabar, Bung, sabar. Sehingga kemudian Al-Quran itu menjelaskan dengan sangat jelas, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia kelak nanti dikumpulkan, sesembahan itu akan menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Yesus akan menyangkal. Kenapa? Karena iblis akan menyangkali ajarannya. Iblis nanti akan terbahak-bahak mengantarkan mereka masuk ke dalam neraka. Dan mereka akan mengklaim, Yesus, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Tapi Yesus mengatakan, oh sorry, yang kau sembah selama ini adalah penyesat yang adalah Yesus palsu. Maka sembahan mereka menurut Al-Quran akan masuk ke dalam neraka. Apa yang mereka sembah semuanya akan masuk ke dalam neraka selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas nih. Matius 7 nomor 22 nomor 23, orang yang menyembah Yesus akan diusir ke neraka. Itu dalil, tidak bisa dipungkiri oleh orang Kristen. Tapi sekali lagi, simpul-simpul yang ada, yang muncul, yang kita lihat, bagaimana kemudian orang-orang Kristen yang naik di komal kita ini itu menari dengan tarian-tarian Lucifer. Anda lihat, Anda menjadi saksi. Bagaimana dia menikung kiri kanan. Mana Yesus palsunya, mana Yesus aslinya, Mesias palsu dan seterusnya. Mereka mencoba menarasikan. Saya sudah mengatakan bahwa saya dalam kitab saudara dikatakan Matius 26 nomor 20, Matius 24 nomor 26. Di situ diterangkan dengan bahasa Yunani eremos. Eremos itu artinya tempat-tempat yang sepi, atau tempat sunyi, atau padang gurun, atau hutan belantara. Dan di dalam Kisah Para Rasul 19 dikatakan bahwa Paulus menjelajahi daerah-daerah pedalaman. Artinya Paulus mendatangi tempat-tempat sepi, mendatangi tempat-tempat sunyi atau padang gurun. Dan terbukti dia mengaku bertemu Yesus di padang gurun atau di tempat yang sepi. Di dalam bilik penjara pun dia mengaku bertemu dengan Yesus. Coba. Sedangkan Yesusnya memutuskan perkara itu dengan sah, dengan valid di dalam Bible. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Dalam hal ini adalah Yesus. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Itu adalah kejadian yang terjadi setelah Yesus itu datang untuk yang kedua kalinya. Apakah bintang-bintang sudah berjatuhan? Belum. Apakah kuasa-kuasa langit sudah goncang? Belum. Berarti yang datang kepada penulis termasuk Paulus itu bukanlah Yesus anak Maria, melainkan adalah Hilal bin Zakar, sesuai yang tertulis dalam Wahyu 22 nomor 16. Akulah Yesus, tunas Daud, bintang timur. Jadi saudara-saudara sekalian, nyata bagi kita bahwasanya apa yang diterangkan Al-Quran, orang-orang ini menyembah iblis, itu terbukti bahwa memang ketika Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang akan datang dengan memakai namaku dan mengaku akulah dia. Lukas 21:8 tergenapi, dan kita bisa jelaskan dan kita bisa jabarkan. Saatnya kita memetik hikmat daripada edukasi yang kita berikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, utamanya bagi pada diri saya pribadi. Kalaupun ada kesalahan, itu juga dari diri saya pribadi. Dan kalau ada kebenarannya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Forum saya kembalikan kepada host. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Terima kasih Gurunda. Masya Allah. Dengan penyampaian yang sangat luar biasa. Panjang kali kisahnya itu ya. Selamat malam. Ya, selamat malam Bang Rao. Ya. Itu kisahnya si Bang Juma itu panjang sekali tuh. Untuk apa? Biarkan saja terjadi begitu. Kenapa rupanya kan? Mau dari dia bintang timur, bintang barat, emang kenapa?
Masalahnya agama Anda itu menggunakan cara-cara tipuan untuk mengajak udah, orang sudah. Islam Kenapa juga kalian untuk mau menyembah ditipu? Lucifer. Kenapa mau ditipu? Lah, kenapa mau ditipu? Justru Ya, kenapa karena mau kami ditipu? tidak mau ditipu, Udah tahu kami tipuan, membuka kenapa? tabir Emang kenapa kalau rahasia. ditipu? Justru Kenapa? karena kami tidak ingin ditipu, Ya maka kami sudah, membuka kalau nggak tabir mau, ya udah rahasia ditolak, gitu kan. yang ada kemudian di dalam agamamu yang mengajarkan menyembah Ya kepada sudah Lucifer. begitu. Sederhana Artinya kan bukan? begini dia. Gimana? Kan sudah salah menurut kamu kan itu salah. Ya sudah, biar aja masuk neraka. Kenapa rupanya? Oh, tidak bisa biar aja karena perintah. Jangan kau paksakan kehendak orang loh. Loh, saya tidak memaksakan. Kenapa kau Ini paksakan? diskusi. Siapa yang saya paksakan? Enggak, begini. Kenapa kau paksakan harus orang? Siapa pada yang saya begini? paksakan? Itu kan menurut pandanganmu begitu kan? Ini adalah amar ma'ruf Nah, makanya nahi saya mungkar, bilang, saya sering perintah menyatakan di dalam gitu. agama saya. Kenapa rupanya? Kalau Apanya begitu yang rupanya konsepnya, kenapa? Karena agama Kristen itu mengajak orang Islam untuk menyembah Lucifer. Sederhana bukan? Ya sudah, biar aja. Loh, nggak boleh. Saya harus menghalangi itu. Saya harus membentengi akidah umat Islam dari ajaran penyembah Kenapa Lucifer. abang paksa-paksakan loh? Kenapa Gitu. Anda melarang saya untuk membentengi akidah umat Jadi Islam dari makanya serangan saya sering penyembah ngomong Lucifer? begini sama, kenapa kalian repot dengan begitu? Oh, nggak bisa. Kami ini adalah utusan yang diutus di atas muka bumi ini untuk beramal ma'ruf nahi mungkar. Juma, kau jangan bandel kali. Masukku begini. Kenapa kalau begitu di luar agama? Kenapa kalau iblis mau menyesatkan kemudian kami menghalangi Anda marah? Apa masalahmu di situ? Sama kita bang, Masalahmu sama. apa? Kalau Anda ingin Jadi menyesatkan bagus kemudian kalau saya perbaiki hadir keinginanmu. untuk membentengi Itu, akidah yang umat semuanya dari kau penyesatan perbaiki. ini, kenapa Anda Nggak yang usah marah? kau urus-urus. Kenapa Anda sewa? Apa keinginan orang lain, Juma? Anda boleh mengajarkan Jadi, ajaran itu. penyembahan kepada Lucifer, tapi izinkan iya. juga saya untuk menghalangi gerakan itu. Jangan sampai Kenapa kau terkontaminasi repot? kepada umat Islam Enggak, yang kenapa awam. kau repot? Nah, kenapa kamu Dengan repot segala juga? macam itu. Dengan segala upaya yang saya Tapi lakukan untuk saya menghalangi begini, ajaran setan, ada kenapa Anda sewa? manusia yang menyembah Kristen, Yesus. Kenapa kau repot? Saya Kenapa? repot, saya repotnya karena ada orang di samping menyembah pohon. analoginya, Kenapa kau repot? analoginya gini. Aduh, Anda kasihan memakan kau ini. Aduh, tai sapi, si ini ibu logika. dengan Anda urusan memakan dengan orang tai lain, sapi. cobalah. Kalau cuman Anda sendiri yang makan tai sapinya, silakan aja, masa bodoh. Masalahnya Anda menjadikan tai sapi itu serupa makanan. Anda kasih coklat, Anda kasih mentega di atasnya, Anda kasih kemudian kismis di atasnya dan bla bla bla. Habis itu Anda ajak orang-orang Islam memakannya juga. Salah tidak kalau saya datang menjelaskan bahwa yang Anda katakan coklat itu adalah tai sapi? Tidak salah. Salah tidak kalau saya hadir mengajarkan umat Islam bahwa yang disuguhkan oleh Anda itu adalah tai sapi? Jangan Anda makan. Tidak salah. Karena agama saya mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jangan Anda terbakar kalau rahasia agama Anda kita bongkar. Jangan. Jangan Anda panas kalau saya mengatakan Anda menyembah Yesus palsu. Jangan Anda emosi kalau Bang Suma kemudian membuka tabir rahasia ajaran Lucifer 2000 tahun menguasai kalian. Jangan emosi. Oke, silakan Anda ajarkan ajaran penyembahan terhadap Lucifer. Saya juga akan mengajarkan umat Islam untuk jangan terpengaruh dengan Indomie demi untuk menyembah kepada Lucifer. Itu fakta, nggak ada omong kosong. Itu fakta, nggak ada omong kosong. Nggak ada omong kosong, itu fakta. Itu fakta. Oke? Usap aja dada kalian, mati dalam menyembah Lucifer. Silakan aja. La ikraha fiddin. Tapi izinkan saya membuka tabir rahasia yang ada, bahwa saudara-saudara Kristen yang menganut agama yang diwariskan penjajah sungguh penyembah Yesus palsu. Yesus asli tak pernah mengajarkan dirinya disembah, tapi Yesus palsu melalui para nabi-nabinya, yaitu para pendeta dan pastor. Mereka kemudian mengajarkan bahu-membahu mengguncang dunia dengan mengajarkan anak Adam menyembah kepada makhluk yang bernama
Yesus Yang yang mengaku kau. Lucifer, Potong kosong orang dunia. Lucifer. Ya, ngerti? Tong kosong kau nyari dunia. Akulah Yesus, Itu tong kosong. Tunas Daud, sang bintang timur. Kau memang Haleluya. kau itu kayak sapi. Coba kau makan daging babi sebab kau jangan berkor-kor. Yesaya 66 nomor 15-16, Tuhan akan datang membawa api yang Maka kau daging berkobar-kobar babi itu semua, untuk kurang ajar. membakar semua pemakan babi. Bagaimana Anda kemudian Kosong bisa nyari menyelamatkan diri Anda? Ini Jawab. babi. Yesaya 66 nomor 15 sampai nomor 17, Tuhan akan datang membakar semua dengan api pemakan babi. Bagaimana Anda bisa menyelamatkan diri Anda? Haleluya. Untuk menyelamatkan diri, babi diganti menjadi minyak rem. Haleluya. Di dalam kitab saudara sendiri yang Anda ambil dari agama lain, Yesaya 66 nomor 15, 16, 17, Tuhan akan datang dengan murka yang menyala-nyala, membawa api kemudian untuk membakar semua pemakan babi. Berarti yang dibakar di sini adalah agama. Haleluya. Mantap. Ya. Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kami umat Islam bahwasanya innama tunziru manittaba'az zikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih. Walaupun mereka tidak melihat Allah, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Saudara-saudaraku, kalau saudara sudah menyadari bahwa selama ini Anda menyembah Lucifer, Halail bin Zakar, Allah Maha Pengampun, yuk mari kembali menuju kepada Allah. Tanggalkan jubah yang selama ini Anda gunakan, karena jubah yang Anda gunakan itu adalah jubah yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Nabi mana yang kemudian mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia hanya dengan modal pengakuan dengan suara yang tak jelas siapa oknumnya, dan yang mengajarkan juga manusia Paulus yang tidak diketahui siapa orangnya. Bapaknya kita tidak tahu, mamanya juga kita tidak tahu. Siapa makhluk ini? Mari kembali, tanggalkan itu. Innama tunziru manittawa'az zikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sungguh kami ini hanya memberi peringatan kepada kalian yang mau menerima peringatan ini. Tapi bagi saudara yang benci terhadap apa yang saya sampaikan, maafkan saya, Bung. Tugas saya sudah selesai. Tanggung jawab saya sudah selesai. Saya sudah menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, perintah Allah untuk mengajarkan manusia kepada kebenaran. Kenapa di mute? Inilah Ini sudah saya lakukan, ini saya sudah praktekkan. Semuanya kembali saya serahkan kepada Allah. Semoga saudara-saudara Kristen bisa mendapatkan hidayah sehingga tidak lagi menyembah kepada setan atau Lucifer atau bintang timur yang datang mengaku-ngaku dengan membawa nama Yesus. Ya, saya kira begitu, saudara-saudara. Kalau masih ada pasien yang akut, saya boleh menghadapinya untuk disembuhkan. Tapi kalau pasiennya itu ya sudah ilmunya tidak penyakitnya tidak terlalu parah, mungkin boleh diberikan kepada yang lain. Demikian untuk sementara, silakan. Siap, sama-sama dulu. Ada 3 pasien di sini, Kurunda. Dideteksi dulu.
Gejala awalnya seperti apa? Haluludah. Gimana coba kalian itu? Bagaimana? Menurut coba? analisa buku tentang coba kalian bagaimana Sutarman, coba? Itu yang gejala kalian awalnya mengatakan itu sama- oh, nonsen mereka itu. kalau debat sama Nggak ada nyemot. guna. Jadi gejala awalnya itu Bang Juma kalau debat Iya. sama nyemot. Nyemot berkata, "Hai manusia, kau itu diberi akal, saya tidak. Tapi saya sesama nyemot tidak menyembah nyemot. Kamu itu manusia diberi akal. Kenapa kau sembah sesama manusia?" Gejala dari situ, kira-kira begitu. Oh gitu. Ya. Berarti ulaika hum syarrul Syarrul bariyah. bariyah. Betul. Betul. Mereka ini makhluk yang lebih buruk dari makhluk-makhluk yang lebih buruk. Yang buruk. Nyemot. Nyemot. Ya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Berarti lebih buruk daripada Nyemot. Babi. ya, begitu ya. Nah, terbukti kan kita sudah ajarkan dalil Al-Quran, dalil Bible bahwa yang mereka sembah adalah Yesus palsu. Tapi mereka nggak mau peduli kan? Artinya memang betul. Ulaika hum syarrul bariyah. Betul. Tak ada yang salah. Berarti Al-Quran betul dengan mengatakan hal tersebut. Apabila kamu mengatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diperintahkan oleh Allah melalui para nabinya, apa yang mereka katakan kemudian? Oh tidak. Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Aku hanya mengikuti apa yang diajarkan kepada kami dari nenek moyang kami untuk melakukannya. Ini yang sedang mereka praktekkan. Padahal kata Allah, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk sedikit pun, kata Allah. Kalau kita tanya mereka, siapa yang mengajarkan kalian menyembah kepada manusia yang makhluk yang datang mengaku sebagai bintang timur? Siapa yang mengajarkan? Enggak ada bisa jawab. Ada. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasihi ya, ayo mari gunakan akal sehat saudara semuanya. Jangan mau diperhamba kemudian oleh iblis, karena Yesus pun mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Cuma, Dia adalah siapa rupanya yang bilang Yesus disembah? Orang Kristen itu beribadah, melakukan penyembahan terhadap Yesus. Bahkan Yesus mereka dudukkan setara dengan pencipta alam semesta yang maha tinggi. Itu di Kristen. Itulah kau yang salah, sosok tahu kau. Itulah namanya sosok tahu. Jadi sama aja nih kayak gini. Gimana mungkin kau tahu isi rumahku? Kau nggak pernah ke rumahku. Saya cukup mengetahui Kristen melalui Bible. Alah, goblok kali pun kau. Itulah kegoblokanmu itu yang Jadi kau saya harus melihat Kristen itu dari mananya? Dari Bible atau dari mana? Kan Bible yang harus menjadi tolak ukur, bukan? Benar kan? Bukan mulut saudara yang hanya Kristen ajaran kasih. Kristen itu kasih kepada siapapun. Aku berkata kepadamu, apabila ada orang yang membuat jahat kepadamu, jangan kau membalas, melainkan apabila pipi kirimu ditampar, beli dan buka pipi kanan. Itu kan yang Anda mau katakan. Jangan nilai Kristen dari Bible-nya, tapi lihat ajaran kasih. Itu kan yang Anda ingin jajakan. No, tidak. Tidak ada larangan di dalam Al-Quran untuk belajar Bible. Dan tidak ada larangan di dalam Bible untuk Islam mengkaji Bible. Nggak ada. Begitu juga Anda. Silakan Anda kuliti Al-Quran. Saya pun akan menguliti saudara punya Bible. Dan saya mendapatkan ternyata Yesus memberi pesan kepada pengikut aslinya. Akan datang penyesat yang adalah Yesus palsu. Dan ternyata Kristen ini pengikutnya sang Yesus palsu tersebut. Bantah saya dengan dalil. Bantah saya dengan ilmiah. Jangan cuman menghujat. Oke? Boleh jadi yang saya sampaikan ini pahit. Boleh jadi yang saya sampaikan ini sakit. Tapi pahit dan sakit belum tentu hal negatif untuk Anda. Oke?
Bisa jadi ini adalah asbab musabab Anda mendapatkan hidayah, Anda mendapatkan kebenaran, otak Anda terbuka, akal Anda berfungsi, Anda meninggalkan agama atau ajaran yang diajarkan atau diwariskan oleh penjajah. Boleh jadi. Siapa bilang tidak? Sangat boleh jadi. Hari ini Anda marah, hari ini Anda murka kepada Bang Suma. Tapi begitu Anda merenungkan, Anda duduk, buat kopi, buat teh, duduk sambil merenungi apa yang saya sampaikan. Pelan-pelan Anda akan mendudukkan apa yang kusampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Hidayah akan datang. Yang tadinya benci berubah menjadi cinta. Banyak orang dalam binaan saya tadinya benci kepada Bang Suma, menyumpahi Bang Suma, ingin menyembelih Bang Suma, ingin membunuh Bang Suma. Tetapi ketika dia duduk dengan tenang merenungkan apa yang Bang Suma sampaikan, sampai kepada titik hidayah dan mengatakan apa? Saudaraku Suma, terima kasih atas paparan saudara. Berkat paparan saudara yang membuat saya marah, membuat saya murka, yang membuat saya bersumpah untuk melenyapkan untuk melenyapkan Anda di atas muka bumi. Oke. Menyelenyapkan Anda di atas muka bumi. Tapi setelah kemudian saya renungi, saya pikirkan, saya ambil Bible, saya ambil pulpen, saya coret apa yang Anda katakan, saya pelajari apa yang Anda katakan, lalu saya bandingkan dengan ucapan-ucapan pendeta yang ada dalam gereja, sungguh bertolak belakang dan mengantarkan saya kepada la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini dari asalnya ingin melenyapkan Bang Suma sampai kepada hidayah, memberikan kemudian semangat, spirit, dukungan kepada Bang Suma. Subhanallah. Jadi jangan Anda mengatakan saya pendusta, saya pembohong, saya penyesat. Bantah secara ilmiah data yang saya sajikan kalau Anda mampu. Tapi kalau tidak mampu, sekali lagi, renungkan, pikirkan, supaya Anda bisa sampai kepada hidayah. Karena hidayah hanya bisa sampai kepada orang-orang yang menggunakan akal. Saya kira begitu sebagai pengantar, sebagai penutup dari saya untuk kelas kita pada malam hari ini, subuh hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa jadi renungan untuk kita semua. Silakan diambil alih host dan guru-guru yang terima kasih Gurunda. Sama-sama. Ya, Bang Renov, selamat malam Bang Renov. Bang Leoman Vela Shop, selamat malam. Siap, terima kasih Bang. Bang Leo dari Protestan Katolik. Kristen Bang. Iya, Kristen saja ya. Kalau Bang Renov nggak usah saya tanya, karena sering nongkrong di sini Bang Renov ya. Kalau Bang Toke ini kayaknya dari dindingin yang menempel. Menyelinapkan. Nah, coba diulang, ayo. Menyelinap. Menyela lemari cekahkan. Bang Leo, mungkin ada yang mau disampaikan Bang Leo? Oh iya, ada yang saya mau tanya Bang. Suaranya dikerasin sedikit lah, Bang. Silakan saudaraku, silakan. Saya pingin tahu aja sih Bang, maksudnya saya pingin tahu aja Islam tuh bagaimana sih Bang. Siap. Tapi maksudnya yang saya pingin tahu bukan secara umum Bang. Kalau secara umum kan mungkin orang yang di luar Islam pun tahu gitu kan. Kalau hanya secara umum, tapi saya mau tahu begitu yang lebih dalam lah sedikit gitu Bang. Mungkin itu aja Bang. Siap. Terima kasih. Siap. Tabe, kasih Bang Juma. Siap. Biar gak tidur. Gurunda. Iya, Gurunda, Tabe. Masya Allah, saya sudah mau tidur
karena tadi rada-rada malu sedikit. Ternyata untuk menyebutkan kata menyelapkan apa melenyapkan itu saya rada-rada susah untuk mengucapkan. Alhamdulillah sudah bisa ya mengatakan kata melenyapkan itu. Nah, sekarang pertanyaannya tentang Islam. Apa sih Islam itu? Dari namanya aja, Islam itu sudah mencerminkan keselamatan. Islam itu artinya adalah damai sejahtera. Siapapun ketika mendapatkan damai sejahtera dalam kehidupannya di atas muka bumi ini, maka dia akan damai dan dia akan sejahtera. Dan itu adalah dua pokok inti yang dikejar oleh manusia dalam kehidupan. Orang bekerja karena ingin damai. Orang bekerja mencari nafkah karena ingin sejahtera. Nah, kalau di dunia saja kita ingin damai sejahtera, bagaimana di kehidupan berikutnya? Tidakkah kita ingin hidup damai sejahtera di kehidupan berikutnya? Tentu kita ingin damai. Untuk damai, tentu kita tidak perlu masuk ke dalam tempat yang penuh dengan huru-hara, siksaan, dan seterusnya. Karena itu tidak cocok dengan nama Islam. Islam hanya cocok untuk kembali kepada tempat yang damai dan sejahtera, yaitu jannah atau surga. Maka solusi yang diberikan oleh Islam adalah damai sejahtera. Yeremia 29 nomor 11. Aku tahu rancanganku tentang kalian wahai manusia, yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan yang merusak, bukan rancangan yang mencelakakan, tetapi rancangan shalom, salam atau Islam. Jadi Islam itu adalah damai sejahtera. Siapa yang mau damai sejahtera, silakan masuk ke Islam. Siapa yang ingin mau menjadi pengikut orang Yahudi, silakan masuk agama Yahudi. Siapa yang ingin masuk menjadi Kristen, mengikuti Yesus, silakan masuk Kristen. Tapi siapa yang mau damai sejahtera, ayo monggo mari rangkulan masuk ke dalam agama Islam. Silakan. Silakan Bang Leo, monitor. Oke bang, terima kasih banyak bang. Iya, sama-sama. Ya, saya izin turun bang. Nah, hanya itu aja. Iya bang, saya ingin tahu aja bang. Oke. Sekali lagi saya katakan, ketika Anda ingin menjadi pengikut Nabi Musa atau menjadi pengikut orang Yahudi, silakan masuk agama Yahudi. Ketika Anda ingin mengklaim diri Anda sebagai pengikut Yesus, silakan Anda masuk Kristen. Tapi ketika Anda ingin damai sejahtera di dunia dan akhirat, monggo mari rangkulan masuk ke dalam Islam. Itu aja, Bung. Karena Islam adalah damai sejahtera. Demikian. Siap. Pak De Sugi mau ditambahkan Pak De? Ustadz Alif. Pak De Sugi mau ditambahkan? Ustadz Alif, Udah monitor. cukup, udah mantap Siap. jawaban Bang Jumai. Siap. Ya, Siap. udah sangat mantap jawaban dari Gurunda. Sehingga itulah ya tadi Islam makanya dikatakan bertuhan yang benar. Ketika kita bertuhan yang benar, maka Allah menyeru ayatnya wallahu yad'u ila darissalam. Allah itu mengajak manusia, wahai kalian semua, ke kampung halaman yang penuh dengan kedamaian dan keselamatan. Maka untuk menggapai ke sana, masuklah ke ajaran Islam, yaitu ajaran kedamaian dan keselamatan. Oke, mantap penjelasannya tadi Gurunda sudah dijelaskan. Siap. Bang Handi, gimana Bang Handi? Mau ditarik ulur dulu Bang Handi? Oh, menurut saya sih Pak Leo ini sebenarnya punya akal. Ya, mungkin aja waktu dia masih dalam bimbingan orang tua, mungkin orang tuanya sering pulang pergi ke gereja. Mas Leo ini masih di rumah, apa yang didapat oleh orang tua itulah yang disampaikan. Gitulah. Apa ada rencana nih merubah pola-pola pengajaran orang tua dan para pendeta gitu, Pak Leo? Ada rencana nggak merubah polanya? Saya belum berpikir ke situ sih bang. Saya masih pingin tahu karena kan saya baru dapat Al-Quran juga baru 2 hari yang lalu. So. Maksudnya saya baca-baca juga saya bagaimana ada rasa takut juga sebetulnya bang. Takut kenapa? Ya karena kan
saya Kristen gitu kan Bang. Jadi kayak apa ya, kayak maksudnya aduh jangan sampai goyang segala macam apa gitulah. Bingung juga mau jelaskan yang di dalam hati gini kan. Makanya cuman tadi saya scroll, aduh mending saya tanya langsung bagaimana sih seperti itu. Karena saya Mungkin bisa dilengkapi Bang Juma. pingin tahu aja. Mendalam dikit lah. Sorry, tadi saya tidak mendengarkan Bang Andi. Dia udah beli Al-Quran, pelajari. Iya. Cuma dia masih Bukan ada beli Bang, keraguan. dikasih. Bang. Terus masih ada keraguan lah. Apakah dia lanjutkan atau stay di agamanya sekarang gitu? Bukan saya bukan mau lanjutkan atau stay Bang, cuman ini kan yang ada di pikiran saya saja Bang. Maksudnya kan saya ada Al-Quran, saya sempat baca, tapi memang saya salah baca juga karena saya baca itu dari depan. Ternyata teman saya bilang kan dari kanan tuh, dari baliknya itu kan. Saya cuman baca surat pertama sudah tuh saya tutup gitu. Saya kayak aduh jangan, sudah saya tidak usah baca gitu. Nah, kenapa Bang? Kalau Anda salah baca, salah buka, itu justru bukan Bang. apa Bang? Bentar sedikit Bang. Justru Anda akan menemukan kebenaran di situ. Karena ketika Anda baca ketika Anda salah buka ya kan, itu justru hidayah ada di situ. Karena di situ katakanlah Tuhan itu Esa. Anda setuju enggak? Iya, saya ada baca Ya, begitu. saya tanya. Kan katanya Anda salah baca kebalik kan gitu. Iya. Berarti diawali dari surah Al-Ikhlas, betul? Katakanlah Tuhan itu Esa, betul? Saya baca bukan. Ya, dia baca paling terakhir Pak Dian Nas. Iya. Bukan ayatnya Bang, apa ya? Sabar, saya lihat dulu. Iya. Dia baca penerbit. Ini bahaya dengan baca penerbit. Ya, daftar pustakanya yang dia baca. Saya baca, ini Bang, yang saya baca yang semua 100% dari keuntungan. Ini Rasulullah bersabda ini apabila Bukan itu Bang, kan salah. Itu belum Al-Quran itu Bang. Iya, maksudnya saya buka dari sini toh. Iya. Jadi kan teman saya lihat, jadi dia kasih tahu bukan dari situ awalnya, dia bilang. Jadi dia bilang dari kanan. Oh, dari kanan udah pernah dibaca dari kanan. Dari kanan sudah, dari pendahuluan sampai yang surat pertama Al-Fatihah. Oh gitu. Itu saja, baru langsung saya tutup. Saya tutup bukan karena takut salah baca atau apa gitu, hanya takut terpengaruh. Kayak aduh. Iya, takut terpengaruh. Jangan baca sudah, jangan baca kayak gitu aja Bang. Oh, itu dia. Berarti ini kayaknya Lucifernya berontak. Makanya saya langsung tanya aja gitu, pingin tahu aja bagaimana sih, soalnya kan di kepala saya kan kalau lihat kehidupan orang-orang Islam gitu, mohon maaf juga Bang ya, maksudnya kan kayak mindset saya tuh sudah kayak nggak bagus gitulah, karena ya mungkin pasti oknum juga sih. Makanya saya langsung pingin tanyakan aja langsung gimana yang lebih dalam gitu, karena kalau secara umum kan sudah tahu lah bagaimana Islam, orang di luar Islam pun tahu Islam itu seperti apa kalau secara umum. Makanya saya mau tanyakan yang lebih agak dalam gitu Bang, supaya dapat ininya gitu. Ya, ini yang ditanyakan Bang Leo, apakah dari syariat atau konsep ketuhanan? Bukan gimana? konsep. Saya bukan konsep, bukan syariat, tapi apa ya? Kalau kayak konsep gini begitu loh, kan secara umum itu kan Islam nampak teroris,
tukang Ya, secara ngebom umum kan kan- gitu. Nah, Ya, dia secara itu umum ingin kan masuk kita sudah masuk tahu. ke dalamnya gitu loh, maksudnya itu begitu. Yo, Islam itu seperti apa yang lebih dalam gitu. Iya. Kalau kayak Hmm. Islam sholat 5 waktu ya orang Kristen pun tahu. Mm-mm. Tiada Tuhan selain Allah pun ya saya juga tahu Nabi Muhammad itu Nabi terakhir yang seperti itu tahu lah gitu. Maksudnya yang lebih dalam yang mungkin kebanyakan orang Kristen tidak tahu seperti apa dalamnya Islam itu gitu, Bang. Oke. Ini kan Anda ingin tahu ke dalamnya terkait dengan apa yang dikabarkan oleh media, berita-berita miring tentang Islam. Itu apakah benar-benar ajaran Islam atau tidak, kan begitu. Jadi gini Bang ya, saya jawab. Di Islam itu Bang, jangankan di posisi kehidupan yang damai. Di dalam di dalam medan tempur, medan perang, itu ada aturan ketika kita berperang, Bang. Salah satu contoh, dilarang merusak tempat ibadah, dilarang membunuh pendeta-pendeta atau rahib-rahib, dilarang membunuh anak-anak, dilarang membunuh wanita, dilarang membunuh orang tua, dilarang membunuh hewan, dilarang menebang pohon. Kira-kira kalau ajaran Islam ketika perang saja seperti itu, mungkinkah di masa damai orang Islam dibolehkan ngebom? Tidak. Nah itu gini Bang, itu orang-orang yang ingin merusak Islam. Coba Anda amati, kalau betul-betul mereka ingin mengebom gereja, seharusnya pakaiannya tidak Islami Bang. Seharusnya pakaiannya ya kayak Kristen, pakai kalung salib besar-besar kalau perlu, masuk gereja, ngebom di dalam. Tetapi lihat, jangan Anda lihat, setiap ada orang yang ditangkap katanya golongan teroris, ya katanya ngebom, ternyata pakai jilbab, pakai celana cingkrang, berkopiah, berjenggot. Kira-kira kalau ada orang penampilan seperti ini mau masuk gereja, ditanya atau tidak Bang? Ditanya pastinya. Ditanya. Apakah mereka itu bodoh? Ya kan mau mengebom gereja tapi pakaiannya Islami. Masuk akal enggak sih? Enggak masuk akal Bang. Orang kalau ingin menghancurkan musuh harus kamuflase seperti musuh. Itu baru betul. Tetapi kenapa ketika mereka ingin merusak gereja, ngebom gereja, pakaiannya Islami, bahkan pakai KTP, bawa KTP Islami. Apa-apaan ini? Ini pasti ada oknum yang ingin merusak Islam supaya citra Islam itu jelek. Itu intinya. Oke, berarti Islam itu indah begitu ya. Jadi maksudnya indahnya itu indah seperti apa Bang? Islam ini agama yang sangat indah sekali. Ya. Salah satu contoh, Nabi bersabda begini, barang siapa yang menyakiti orang-orang kafir yang hidup damai dengan Islam, di dalam istilah Arabnya itu kafir zimi, kafir yang mau hidup damai dengan orang Islam. Kata Nabi, barang siapa yang menyakiti orang kafir yang hidup damai dengan orang Islam, maka dia menyakiti aku. Barang siapa menyakiti aku, dia menyakiti yang mengutus aku. Orang kafir yang tidak memiliki permusuhan terhadap Islam wajib hukumnya untuk dilindungi. Nggak boleh diganggu, baik secara lisan, ya tidak boleh disakiti secara lisan ataupun dengan perbuatan. Nggak boleh Bang, dilindungi di Islam Bang. Gimana? Apalagi? Tanya aja, tanya. Banyak sih pertanyaan. Ya. Bahkan salah satu ayat Al-Quran mengatakan membunuh satu orang itu sama saja membunuh seluruh manusia. Di Al-Maidah berapa Ustaz Talib? Monggo Ustaz Talib.
Gimana Pak De? Membunuh satu Membunuh manusia. satu orang sama saja membunuh Al-Maidah seluruh ayat manusia. 32. Al-Maidah 32 tuh. Coba Membunuh dibacakan. satu manusia yang tidak bersalah, itu hukum dosanya sama saja membunuh seluruh umat manusia di muka bumi ini. Bagaimana Bang? Itu aturan di dalam Islam. Kalau Kristen bagaimana Pak Ade? Kristen macam-macam. Ada Kristen yang kafir harbi, ada Kristen yang kafir zimi. Kafir harbi itu orang-orang Kristen yang memerangi Islam, penghujat. Ada kafir-kafir zimi yang tidak memerangi Islam, yang hidup damai. Nah, jadi tidak semua Kristen itu adalah kafir harbi, bukan. Ditengok-tengok ya, ditengok-tengok. Ini kafir apa, ini kafir apa. Jangan semua orang kafir dihajar, ndak seperti itu di Islam. Yang boleh diperangi adalah orang yang memerangi. Yang tidak memerangi nggak boleh diperangi. Itu di Islam seperti itu. Makanya Islam itu ketika melakukan peperangan itu sifatnya itu dispensif. Dia tidak akan menyerang kalau tidak diserang. Dispensif dia. Bukan dia agresif, ya melakukan penyerangan terlebih dahulu, nggak ada cerita seperti itu. Makanya ayat-ayatnya itu perangilah orang-orang yang memerangi kamu. Begitu. Beda kalau kita lihat di dalam perjanjian lama. Ya misalnya di kitab Ulangan 20 ayat 10 sampai ayat 15. Di situ diperintahkan untuk menjajah. Apabila kamu mendekati suatu kota untuk menguasainya, maka tawarkanlah perdamaian. Ya, apabila mereka membuka pintu gerbangnya untuk menerima perdamaian, maka jadikanlah seisi kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, menjadi hamba sahayamu dan harus melakukan kerja rodi. Tetapi apabila mereka tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan melakukan perlawanan, maka bunuhlah semuanya dengan mata pedang. Ada perintah penyerangan, ada perintah menjajah. Di dalam kitabnya Kristen. Di Islam tidak ada perintah menjajah. Bang Leo, coba Anda baca di dalam Ulangan 20 ayat 10 sampai 15. Coba dibaca, Bang. Berat Kalau nggak materinya percaya. itu Pak De. Berat materinya itu dia. Berat dia materinya. Mungkin abang bacakan saja kah? Sorry bang. Baca aja Bang, nanti nggak percaya kalau saya yang baca. Enak kamu yang baca, kamu buktikan sendiri, kamu cermati baik-baik ayatnya. Ulangan 20 nomor 10 sampai 15. Coba dibaca baik-baik. Itu jelas perintah menjajah itu. Makanya Belanda di Indonesia melakukan perbudakan dan kerja rodi dari mana asalnya? Bible. Coba ayat Quran mana yang bisa dijadikan alat untuk menjajah? Ayat mana? Ayat Al-Quran mana yang bisa kita jadikan untuk memaksa orang untuk kerja rodi? Kasih saya. Di Bible, lihat. Ulangan 20 ayat 10 sampai ayat 15. Ayatnya sudah saya bacakan tadi itu. Udah ketemu Bang Leo? Bang Leo ada Bible di situ, Bang Leo? Bang Leo lagi nyari korek, nggak nemu-nemu. Mungkin Ada? saya catat. Mungkin saya Ya. catat aja bang. Nanti saya Boleh. baca. Siapa yang mau bacakan Bang Leo? Coba dibacakan Bang Berasi atau siapa? Bacakanlah. Kalau saya yang baca nanti saya dikira mengada-ada. Orang lain yang baca, oh berarti cocok gitu. Coba dibacakan. Ulangan berapa 20. Ulangan 20 ayat 10 sampai 15. Itu tentang peraturan-peraturan perang. Ulangan 20, 10, 15. Nah. Nah ini. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya.
Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhanmu, Allahmu, menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedangnya. Hanya perempuan, anak-anak, hewan, dan segala yang ada di kotamu itu, yakni seluruh jarahan itu, boleh kau rampas bagimu sendiri. Dan jarahan dari musuhmu ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, boleh kau pergunakan. Demikianlah kau harus lakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu yang tidak termasuk kota-kota bangsa. Mantap. Itu perintah menjajah enggak? Bang, perintah menjajah enggak itu, Bang? Kok kaget? Kaget ya? Bukan bang, maksudnya apa ya? Atau mungkin pertanyaan saya terakhir bang. Oh ya udah, nggak apa-apa. Silakan Bang Leo. Saya nggak mau maksa orangnya Bang. Kalau orangnya nggak ngeyel, ya saya santai-santai aja. Tapi Nah, kalau soalnya kan ngeyel Bang, memang- wow, ayat kejam-kejam ku keluarin semua nanti. Iya, Bang. Soalnya memang kan saya mau tahu tentang Islam aja gitu bang. Boleh. Siap. Jadi gini Bang, Anda jangan cuma cari tahu soal Islam, tapi juga belajar di kitabmu sendiri. Saya yakin Anda juga nggak baca kitabmu dengan benar. Makanya tadi saya melakukan perbandingan. Di Islam ini cara-caranya ketika berperang tidak boleh begono begini-begini, ya kan? Nah di Kristen begini caranya. Nanti belum lagi saya tunjukkan misalnya di 1 Samuel 15 ayat 3 misalnya kan, anak-anak lagi nyusu pun harus dibunuh. Nah, itu nanti aja lah, gampang itu. Sekarang apa yang mau tanyakan lagi? Ya, saya mau tanya apa pengertian dari hidayah itu apa bang? Hidayah itu petunjuk Bang. Dari kata hudan, petunjuk. Mungkin maksudnya bisa dijelaskan bagaimana cara kerjanya begitu atau apa gitu. Ya, silakan Ustaz Talib. Monggo. Ada guru ndak monitor kayaknya. Tapi Wah keren. Guru Monggo. Iya, baik. Hidayah itu adalah kondisi di mana orang melembutkan hatinya untuk menerima cahaya dari Islam. Cahaya Islam ini bisa dilihat dari keindahannya Islam. Aspek apa yang kemudian terindah di dalam Islam itu? Aspek yang paling terindah di Islam itu adalah tentang Tuhannya, tentang nabinya, tentang kitabnya, tentang ibadahnya, tujuan hidupnya, akhir dari perjuangan hidupnya, dan tempat di mana umat Islam itu akan kembali. Itu hal yang penting. Yang pertama, keindahan tentang sembahan. Umat Islam di atas muka bumi ini, Anda keliling ke bumi manapun, ke bagian bumi manapun, Anda tanya, siapa Tuhanmu? Mereka akan serentak mengatakan Allah. Kami bertemu dengan bule tinggi, hidungnya mancung, putih, bersih. Ya, dengan menggunakan bahasa asing, mereka memuji kepada siapa? Allah. Mereka menggunakan bahasa asing, kami tak mengerti bahasanya. Tapi ketika sampai kepada poin sembahan, mereka menyebut Allah, Allah, Allah. Itu keindahan. Bagaimana cara kami mengenal saudara-saudara kami Muslim? Kami mereka menyebut dengan sebutan-sebutan yang mulia terhadap Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Huwallahu alladzi la ilaha illahu, alimul ghaibi wasyahada, Huwar Rahmanur Rahim. Indah sekali. Dibandingkan dengan Tuhannya agama lain dari setiap negara berbeda. Nama Tuhannya berbeda-beda. Ada God, ada Lord, ada Mesias, ada Yesus. Banyak nama Tuhannya, ada Yahweh, bla 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 dan seterusnya. Itu yang pertama.
Umat Islam dimanapun berada menyembah kepada satu hakikat yang mereka sebut Allah. Anak-anak kecil berlari menuju ke masjid, ke surau, ke musola. Mereka berbondong-bondong dengan tangan imutnya dan mulutnya yang mungil, kemudian menyebut kata Allah, Allah, Allah. Mereka diajarkan untuk mengenal kitab suci Al-Quran. Yang kedua adalah Nabi. Keindahan yang dimiliki oleh umat Islam, mereka memiliki Nabi bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panduan hidup, yang senantiasa kemudian dimuliakan, disanjung, dipuji oleh umatnya. Ketika menyebut namanya, selalu ada pujian yang muncul setelahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Kristen atau agama di luar sana, justru yang mereka sembah dikatakan terkutuk, diludahin, ditelanjangin, digantung. Ini sesuatu yang sangat-sangat jauh dari keindahan. Lalu yang ketiga adalah kitab suci Al-Quran. Ketika saudara sampai ke Amerika sana, Anda akan menemukan umat Islam membaca Al-Quranul Karim. Misalnya di dalam surah Sad, Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ istakbara wa kana minal kafirin. Anda ke penghujung bumi manapun, ketika mereka membaca ayat ini, bacaannya sama, indah sekali. Orang bule membaca Quran tidak pernah berubah kaidahnya, makhraj hurufnya sama. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Kemana kita pergi di atas muka bumi ini, bacaan kitab suci Al-Quran, entah itu orang Afrika, entah itu orang Amerika, entah itu orang Jepang, orang Cina, membaca Al-Quran, lafaznya pasti sama. Indah Islam itu. Lalu kemudian lihat ibadahnya. Keindahan ibadah di dalam Islam, salatnya, rutinitas ritual prosesi keyakinan ibadah yang berlandaskan atas keyakinan mereka. Salat, coba Anda lihat salatnya mereka umat Islam itu. Masjid-masjid menyuarakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Umat Islam akan berbondong-bondong kemudian. Yang masuk duluan adalah tukang batu, yang masuk kedua adalah tukang cuci, yang masuk berikutnya adalah sopir angkot, muncul berikutnya yang keempat presiden. Siapa yang duluan duduk di depan tidak akan bergeser, walaupun dia hanyalah seorang sopir angkot, walaupun dia hanyalah seorang satpam. Yang terakhir datang seorang presiden, tidak bisa menggeser, tetap aja berdiri di belakang. Ini keindahan yang ada di dalam ajaran agama Islam. Umat Islam bisa salat di masjid manapun. Masjid Muhammadiyah boleh, Masjid Nahdlatul Ulama boleh, masjidnya saudara-saudara kita yang kemudian mengatasnamakan mereka salaf, yang mengatasnamakan mereka ahli sunnah wal jamaah, boleh kita salat. Indah sekali Islam itu. Lalu bagaimana dengan puasanya? Mereka umat Islam kemudian bangun di subuh hari, makan sahur bersama dengan keluarga, bunyi azan subuh, mereka berjalan beramai-ramai ke masjid. Habis itu mereka bersenda gurau, kemudian ngebuburik istilahnya, ya kan. Kemudian mereka akan merayakan Idul Fitri serentak seluruh dunia. Apalagi berhaji, indah Islam itu. Mereka bisa kemudian berziarah ke tempat-tempat bersejarah yang terkait dengan ajaran agama Islam. Indah sekali Islam itu.
Lalu mereka meninggalkan dunia ini, dijamin oleh Allah masuk surga. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang salat. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ulaika humul warithun, mereka itulah yang mewarisi Al-Qur'an. Yang mewarisi, mereka itulah orang-orang yang kemudian akan mewarisi alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yang akan mewarisi surga firdaus, mereka kekal di dalamnya. Indah sekali Islam itu, sehingga mereka yang melakukan salat, melakukan amalan soleh, kata Allah, mereka akan disediakan surga firdaus sebagai tempat tinggalnya. Innalladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka, kata Allah, disediakan surga firdaus sebagai tempat tinggal. Ini Al-Quran. Kurang apa lagi indahnya di Islam ini? Berbicara dengan apa yang saya sampaikan terkait dengan sembahannya, Tuhannya, yaitu Allah dan hanya Allah, nabinya baginda Rasulullah Muhammad SAW, kitabnya yang hanyalah Al-Quran dan juga As-Sunnah, lalu kemudian ibadahnya, lalu kemudian janji warisan surganya. Kalau ini sudah saya paparkan, keindahan-keindahan ini, kemudian Anda telaah dengan akal, Anda lembutkan hati Anda untuk menelaah ini semuanya, lantas Anda tertarik, berarti hati Anda sudah ada terbersit kemudian cahaya hidayah. Karena hanya di Islamlah kemudian wahyu, akal, pikiran manusia itu bisa satu, seiring sejalan. Dan Islam menjadikan akal sebagai konsep utama dalam memfilter semua kebenaran. Berbeda dengan agama lain, meninggalkan akal. Dalam bertuhan, mereka harus meninggalkan akal. Dalam mengimani ibadah mereka, meninggalkan akal. Kitab yang mereka anggap suci, meninggalkan akal. Tak ada akal dijadikan sebagai sandaran dalam beragama. Tapi kalau di Islam, akallah yang menjadi patokan utama dalam berislam. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf ya, saya mengantuk dan ini saya lagi naik sepeda sambil tidur. Silakan dilanjut Ahi dan guru-guru yang lain. Gimana? Ya, Bang Leo? mungkin itu saja Bang. Terima kasih banyak juga Bang atas penjelasannya. Siap, sama-sama Bang Leo. Ya, saya izin turun Bang. Sama-sama, siap. Semoga Allah merahmatimu Bang Leo. Bang Rio Sihotang, monitor Bang Rio. Bang Rio Sihotang, selamat pagi. Bang Rio monitor. Ya. Ya, selamat pagi ya Bangku. Gimana Bang Rio? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, Bang kalau itu Rio. saya tanggapi ya. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Ya. Salah. Iya. Gimana Bang Rio? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Bang Rio, Muslim Kristen Bang? Kristen. Oke, siap. Dari Protestan ya? Iya. Siap. Ada yang mau ditanyakan Bang? Enggak ada, enggak ada. Nggak ada. Oke. Tapi kalau mau ditanya boleh? Enggak ada, enggak ada. Oh, tapi bisa ditanya. Oh, bisa, bisa. Nah, Oke. Kita tanya ya. Ustaz Talif. Silakan Ustaz Talif, maju. Iya. Ya. Baik, terima kasih
Begini, saya baca di dalam sebuah kitab, ya kitabnya kawan-kawan Kristen tentunya ya. Saya baca, ini sebenarnya masih agak masih bersambung juga dengan pembahasan dari tadi beberapa jam ke belakang yang dibahas oleh guru kami. Begini, kalau saya baca, misal 1 Yohanes 2:18, di situ ada bunyi ayatnya begini. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Pertanyaannya, apakah pengajar antikristus itu sudah ada dari sejak zamannya Yesus? Oke, sudah ada, benar ya. Karena memang ayat ini menyebutkan memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk kepada kita. Bahkan dikatakan mereka itu dari angkatan ini. Artinya menurut ayat ini sudah menegaskan bahwa ajaran-ajaran yang menyesatkan ajaran Yesus justru terlahir atau hadir dari kalangan yang sejaman dengan Yesus. Maka itu perlu dicari pembuktiannya. Apakah mereka itu pengajarannya sesuai dengan pengajaran Yesus, atau mereka justru bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Yesus? Silahkan dijawab lagi. Bang Rio, monitor Bang Rio, paham? Pertanyaannya Oke, tadi. betul. Nah, maka kita buktikan sekarang. Oh, yang ini belum dijawab ya? Oke, silakan host. Bang Rio, monitor Bang Rio. Bang Rio, monitor. Bang. Rio. Oh, Bang Rio. Ya udah. Kita skip dulu, teman-teman, sama Rio. Kayaknya Rio nggak paham ya dari pertanyaan Ustaz Talib. Kalau Nehe, apapun Kok yang nggak ditanyakan. paham? Bukannya tadi udah dijawab? Memang percaya isi ayatnya begitu, bahwa memang pengajar anti Yesus itu sudah ada dari zaman mereka. Sudah ada, orang ayatnya begitu bilang. Iya kan? Kalau memang sudah ada, berarti mereka telah mengajarkan kepada orang-orang yang mengajarkan ajarannya berlawanan dengan ajaran Yesus. Nah, ini perlu dicari tahu ini. Perlu dicari tahu ajaran mana yang ajarannya bukan sesuai dengan ajaran Yesus, lalu mereka mengajarkan ke seluruh dunia, dan orang itu ajarannya bersumber dari abad pertama atau seangkatan dengan Yesus. Jawabannya sudah ada dibahas 3 jam ke belakang tadi. Terima kasih. Lanjut, saya kembali standby. Ya. Pak Nehe, monitor Pak Nehe. Ya, selamat malam semua, selamat bergabung kembali. Ya. Gimana Pak Nehe? Mau ditanggapi langsung Pak Nehe? Terkait mengenai apa? Tadi mengenai Paulus, kenapa kepalanya botak? Ya, silakan. Mungkin mau ditanggapi atau Pak Desugi mau masuk? Silakan Pak De. Ya, terkait mengenai apa? Sebenarnya kita tidak perlu ketawa dalam hal itu, karena ocehan-ocehan dan tuduhan-tuduhan seperti begitu kan. Lama, Mak. Pak Neng, coba Anda Ya. baca 1 Yohanes 2 nomor 18 dan 19. Pengajaran-pengajaran antikris itu datangnya dari mana? Itu loh yang dibahas dari tadi.
Nah, kalau Anda itu bertanya, saya menjawabnya sesuai dalil aja. Baca aja lah 1 Yohanes pasal 2 ayat 22 lah. Dan itu adalah jawaban yang sesungguhnya. Sudah terjawab di ayat tersebut. Dan baca juga di 1 Yohanes pasal 4 ayat 3. Siapa sih antikristus itu sebenarnya? Baca. Alamak. Enggak. Bukannya suruh ngejelasin malah suruh baca lagi. Astagfirullahaladzim. Oke. Jadi kalau Pak Nehe, pertanyaannya itu dari sini tadi. Anda percaya atau tidak pengajar-pengajar anti pengajaran Yesus itu adalah seangkatan dengan Yesus? Ada pada masanya ada antikristus itu. Jadi itu antikristus itu yang tidak percaya kepada Yesus sebagai anak-anak. Jadi saya mau jawabnya begini ya. Kita baca dulu, saya menanggapi itu 1 Yohanes pasal 2 ayat 22. Jadi mungkin kita di sini adalah sudah memiliki. Kok tiba-tiba loncat ya? Enggak, begini, saya memberikan pemahaman sedikit. Ini bukan berarti saya mengajak Anda untuk percaya bahwa agama saya yang lebih indah, tidak. Tapi dengan cara saya menyampaikan, setidaknya Anda memahami, paham. Terus kalau tiba-tiba ada orang yang bertanya kepada Anda tentang iman Kristen, setidaknya Anda memberikan pemahaman sesuai dengan apa yang saya pernyatakan. Terima kasih atas jawabannya. Lanjut host, saya kembali standby. Nah, jadi saya menanggapi 1 Yohanes pasal 2 ayat 22. Itu kalimatnya di situ siapa? Kok 22 18? Iya, jadi saya menjawab dari pertanyaanmu, dari question yang Anda libatkan. Jadi saya menjawabnya. Saya mau menjawab. Saya tidak menjawab berdasarkan tafsir, tapi saya menjawab sesuai dengan dalil dalam Alkitab saya gitu. Nah, jadi 1 Yohanes pasal 2 ayat 22, saya mohon supaya Anda menjadi pendengar yang baik, pendengar yang setia, memberikan saya waktu untuk berbicara. Nah, dari tadi saya tungguin. Oke. Nah, jadi kalimatnya di situ, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi pertanyaan yang muncul di sana, siapa sih yang menyangkal? Siapa sih yang tidak mempercayainya? Siapa yang tidak menuruti segala perintahnya? Baptislah mereka, salah satunya perintah yang dia berikan. Baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya Siapa Allah, yang ya melakukan itu? Oke, poin kedua. Di 1 Yohanes pasal 4:3, ini tanggapan saya. Dan setiap roh yang tidak bentar dulu. Ini gimana ceritanya ini? Enggak, saya menanggapi ini. Berikan saya waktu. Anda tahu nggak pertanyaan saya? Sebentar, Anda tahu atau tidak pertanyaan saya? Tentang antikristus. Yang mengajarkan antikris itu dari mana datangnya? Nah, kalau Anda menanyakan seperti begitu, kan itu pertanyaan saya berdasarkan ayat. Tadi kan bukan begitu konsepnya pertanyaanmu. Apakah masa sejaman Yesus sudah ada antikristus? Betul nggak yang kamu tanya itu? Oh, berdasarkan ayat. Saya baca ayatnya. Anda 1 Yohanes 2 nomor 18. Sebelum kedatangan Yesus Kristus sudah ada penyembah berhala, sudah ada penyembah dewa. Kok malah jadi ke sebelum lagi? Iya, kalau kita berbicara mengenai itu antikristus capek deh kalau diskusi begini nih. Begini bang. Antikristus itu ibaratnya tidak mempercayai kedaulatan Allah. Gitu. Oke, pelan-pelan Pak Nehe ya. Di dalam kitab Anda dikatakan bahwa seorang antikristus itu akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari kita. Pertanyaan saya, antikristus itu pengajarannya dari mana? Sesuai dengan pernyataan ayat kitab Anda, antikristus itu berasal dari kalangan internal mereka. Ketika kitab Anda ditulis 1 Yohanes 2, itulah antikris sudah ada. Pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan pengajaran Yesus itu sudah ada. Dan pengajar ini, antikris ini di kitab Anda juga dijelaskan mereka telah menyebar ke seluruh dunia. Nah, betul. Nah, iya, sumbernya dari mana? Nah, antikristus itu sumbernya dari mana?
Bentar dulu, berikan saya waktu untuk Nah, bicara. ini pertanyaan saya dari tadi Anda tidak mau jawab. Pengajaran antikristus itu sumbernya dari mana? Oke, boleh saya ngomong? Nah, antikristus itu diibaratkan sebagai penyesat. Saya jawab dengan 2 Yohanes pasal 1 ayat 7. Kita baca. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ya, antikristus itu datangnya dari mana? Nah, saya mengatakan antikristus itu adalah roh-roh jahat, roh penyesat. Jadi kalau dikatakan sebagai penyesat, iblis aja mengaku dia percaya kepada Allah. Ada? Oke, Anda diam. Saya bacakan ayatnya ya. Kalau Anda mau berani jujur, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk kepada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Pertanyaannya, menurut ayat ini, pengajaran antikristus bersumber dari mana? Tolong tidak dijawab. Terima kasih. Memang faktanya ternyata pengajar antikris itu bersumber dari internal Kristen sendiri. Nah, itu kan tuduhan. Lah ini ayatnya. Tuh, sekarang dibilang tuduhan. Begini Allahu ya. Akbar. Sekarang begini, dengarin. Capek lah aku ngomong, dengarin kitabnya sendiri saya. aja dibantah, apalagi mau ke Al-Quran kalau kayak gini. Dengarin Ya Allah, saya. ampunilah hamba. Berikan saya ngomong dulu. Tadi Bang Juma bercerita panjang, kami itu mendengar gitu. Nah, jadi itu adalah kelemahan kita di sini. Pertanyaan saya, pengajar antikris itu bersumber dari mana? Oke, saya memberikan pemahaman kepada Anda. Diam. Diam dulu. Ketika seseorang mengaku aku percaya kepada Allah, itu kan indah sekali. Allah. Pernyataan indah sekali, memberikan lautanan sholat, terus beribadah setiap hari. Tapi kok ini kemana-mana lagi? Bentar dulu, tapi tidak sesuai dengan. Saya hidup sabar sih sabar Pak, tapi kalau menjawab kayak gini amat ya. Makanya kamu dengar. Sabar saya pertanyakan lagi nih. Karena susahnya Anda itu susah memberikan peluang untuk orang lain bicara. Itulah susahnya kalian gitu. Jadi seakan-akan Kenapa Anda tidak berani jujur, Panehe? Kenapa Anda tidak berani jujur? Saya kan mau bicara ini, Pak. Bukannya nggak berani jujur. Dari tadi Anda sudah bicara. Pertanyaan saya, pengajar antikristus itu bersumber dari mana? Kenapa pertanyaan ini perlu 3 hari 3 malam? Nah begini, makanya diam dulu. Saya memberikan pemahaman ini biar tepat. Innalillahi wa inna rajiun. Nah, kan kamu memberikan sebuah kata-kata yang tidak menyenangkan didengar. Loh, apa yang tidak menyenangkan didengar? Saya bukan orang meninggal, saya bukan orang sial. Innalillahi kok meninggal? Emang hanya cuma orang meninggal yang ucap innalillahi itu kan ya ucapan kepada orang-orang yang ya udahlah mungkin itu. Iya makanya ngapain ngomentari orang innalillahi itu, saya merasa mendapat sebuah ujian. Ujian kesabaran menghadapi Pak Nek. Saya ngucapin innalillahi karena itulah ayatnya Al-Qur'an. Ida asobatu musibah qalu innalillahi. Ketika kami mengalami cobaan, ujian, kami mengucapkan innalillahi. Malah ngomentarin ayat ini lagi. Udah, ini urusan saya. Urusan Pak Nek menjawab. 1 Yohanes 2 nomor 18 dan 19. Pertanyaan saya, antikristus itu bersumbernya dari mana? Udah saya banyak ngomong. Jadi antikristus itu berasal dari roh atau roh jahat. Nah, dia menyita. Bentar dulu. Saya memberikan penyerahan. Sekarang. Nah, itulah kelemahan susah Anda. Ini. Kelemahan Anda isinya itu udah kena ini. Kelemahan Anda itu mengolos, suka mencari pembenaran diri, tidak mencari pembenaran. Ini IC-nya udah kena ini. Aduh. Bukan IC-nya, justru Anda itu yang kena, suka mau didengarkan tetapi tidak memberikan waktu. Bagaimana sih dirimu? Coba bayangkan. Saya sudah mengatakan kalau Anda adalah orang-orang beriman, ya cerminan orang beriman itu bukan kebencian. Kalau Anda memberikan, kok malah jadi kebencian lagi? Aduh, jadi ada yang lebih parah nggak ini? Nah, jadi terkait mengenai tadi yang mengatakan
Oh, saya tidak Ditanya membunuh. apa, dijawab apa. Bukan itu yang kita maksud, Pak Nehe. Kita di sini tidak memihak. Kalau Anda memberikan saya waktu peluang, mungkin Anda mengerti. Nah, ini kan pasalnya di sini kan Anda bertanya, terus ketika saya bicara tidak ada diberi kesempatan bagi saya untuk menyelesaikan pernyataan saya. Bagaimana sih? Gedein aja Seakan-akan- host lah. Nah, Siap. seakan-akan di sini setiap Anda memberikan pertanyaan, Anda tidak menerima. Oke. Nah, maksud saya di sini. Oke, kita baca aja ya. Ini saya baca. Ini kitab Anda atau bukan? 1 Yohanes 2 18 Iya. dan 19. Kalau Anda ragu ini ayatnya, Anda buka Bible Saya cetak Anda. saya paham. Ya itu. Anda nggak paham, Pak. Anda tidak paham sama sekali, beneran, serius. Kalau Anda orang yang paham, Anda orang yang cerdas, Anda cukup mengatakan setuju dengan ayat ini. Memang antikris itu dari internal Kristen sendiri. Selesai. Terserah. Tapi Nah kan, nggak paham kan? ya terserah. Tapi pengakuan kami sebagai Kristen, antikristus itu yang tidak mengaku Yesus adalah Tuhan. Ya itu pengertian berikutnya. Ini sumbernya saya baca. Bukan masalah Saya baca sumber. ya. Bukan masalah Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Iya. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Ini ada seorang antikris akan datang ini. Ya. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Nah, di sini dikatakan, memang mereka berasal dari mana, Pak Nehe? Penyesat. Ya, matilah aku. Apanya? Ini sih ayatnya. Antikris ini berasal dari mana ini katanya? Udah silakan aja, nggak usah dulu tanya, kasih aja dulu penjelasanmu. Innalillahi. Anda nggak Ya. sanggup baca ayatnya? Loh, katanya tadi kamu kasih tunjuk, saya Ya, kan ya saya menerima. kasih tunjuk, Anda yang baca. Jadi itulah kelemahan. Di sinilah kelemahan kita. Loh, kok malah Anda dibilang tadi ya kelemahan Anda? mengatakan- Anda bisa baca nggak ini? Anda bisa baca Iya, nggak? begini ya. Tadi Oke, Pak Nehe diam aja. Di sini ada Kristen yang lain atau tidak? Saya pengen tahu dulu lah. Udah Pak Nehe, Anda standby dulu. Maaf ya Pak Nehe ya, Anda nggak sanggup Pak baca. Nehe, standby dulu Pak Nehe, izin saya sapa dulu ya. Bang Siput Balap Monitor, selamat pagi menjelang Sampai dini data hari. dikasih lihat pun nggak sanggup baca. Udahlah, mendingan Pak Nehe main nehe-nehe aja. Ya, selamat pagi Bang. Kalau boleh tahu, ya Muslim atau Kristen Bang? Kalau boleh tahu? Insya Allah Muslim. Muslim. Ada yang mau disampaikan Abangku? Nyimak dulu. Oke, saya butuh kursi satu Bang. Mungkin nyimaknya bisa dibawa dulu Bang, izin. Oh siap. Siap, terima kasih Abangku. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi ya Bang, Duta Akuarium. Saya cuman mau menguatkan aja sih. Siap. Ya, jadi saya kan sedang... Izin Bang, mau nanya dulu dari Islam atau Kristen? Bang Oh, Duta. saya Buddha, tapi saya sedang belajar Oh, Buddhis. Islam, Bang. Silakan Bang, silakan. Silakan Abangku. Jadi kan saya memang suka berdebat sama ini ya, agama Kristen gitu. Jadi saya bingung, saya nggak pernah mengatakan agama saya apa ke orang-orang Kristen, tapi orang-orang Kristen ini selalu menganggap yang berdebat dengan dia itu pasti Islam gitu. Jadi di sini saya mendapatkan hidayah berkali-kali karena saya membaca Al-Quran ya. Jadi saat saya berdebat dengan Kristen, orang Kristen ini keluarin ayat Quran. Jadi yang dia keluarkan itu adalah ayat Quran 86 ayat 6 sampai 7. Sperma dibuat di tulang sulbi. Nah, dia bilang begini. Maksud dia itu menghujat ya. Emang zaman itu belum ada testis. Makanya sperma itu dibuat dari tulang punggung ya. Nah, saya penasaran nih. Benar gak nih ayatnya? Oh, ternyata benar. Saya cek lagi nih buktinya.
Wah, di sini saya emes sekali. Ternyata tahun 2004 apa 2006 gitu, BBC itu mengeluarkan fakta bahwa sperma itu dihasilkan dari tulang punggung. Wah, gila. Ini, wah, saya ini merinding nih. Habis-habisan saya merinding nih. Ini saya langsung bilang ya kepada orang Kristen itu ya. Saya mengatakan, coba Anda cek laporan dari BBC.UK, terus saya juga melampirkan fakta dari apa tuh namanya kedokteran Indonesia bahwa jikalau tulang punggung Anda bermasalah, itu akan berpengaruh pada produksi sperma, kualitas sperma, dan suhu testis. Wah, ini saya emes banget langsung. Gila. sih? Iya. Itu kayak saya membayangkan gitu. Gimana kalau Nabi Muhammad itu bukan utusan Allah, ini gimana dia bisa tahu gitu? Yes. Wah, gila sumpah. Makanya ini saya ngomong kayak gini ya untuk menguatkan para Islam, Muslimin. Saya yang bukan Islam aja mau masuk Islam. Kalau yang Islam mau keluar dari Islam, lebih baik Anda harus benar-benar belajar Quran ya, menurut saya ya. Siap. Begitu Siap, sih. Abang. Siap. Ustadz Alif, silakan Ustadz Alif masuk. Enggak, si Duta ini masih belum Islam dia. Oh, untuk sementara ini kayaknya Buddhis, Bang Andi. Buddhis, tapi ya, Bang tapi Duta dalam ya. hati saya bersyahadat kok, Bang. Masuk. Saya sudah Oh, bisa- maksudnya udah Muslim. Abang udah Muslim. dalam hati saya harusnya sudah Muslim. Oh, berarti tinggal ikrarnya yang belum. Iya betul. Iya betul. Oke, sip. Oke. Saya Gimana, sedang Ustadz Alif? pelan-pelan sih. Saya Siap. sedang, belajar tambah dulu gitu. Udah lama abang mempelajari Islam? Udah cukup lama sih. Saya belajar Kristen itu udah kurang lebih 6 tahun. Jadi saya dulu mau masuk Kristen, tapi kan saya mempelajari dulu, jangan sampai saya nggak tahu apa-apa saat saya mau masuk gitu. Ternyata semakin saya pelajari semakin jomplang lah. Makanya saya berdiskusi sama orang Kristen gitu. Tapi orang Kristen ini selalu menilai saya itu Islam. Makanya mereka menyerang dengan ayat Al-Quran. Terpaksa saya baca. Pas saya baca, saya dapat hidayah. Udah seperti itu, Bang. Yang jomplang di Bible itu apa? Yang fundamental bang? Jelas? Gini, saya Konsep apanya? Saya dari dulu itu mengenal Allah itu Esa. Allah itu tidak berupa, Allah itu tidak diperanakan. Tapi saat saya pas di SMK itu kan saya SMK Kristen. Saya di Bible bilang Tuhan itu Yesus, Roh Kudus itu Tuhan, Bapa itu Tuhan. Nah di situ saya bingung. Nah saya mulai mencari tahu lah, gitu. Saya mulai mencari tahu. Bahkan saya tanya pendeta, mereka malah menyamakan Tuhan itu kayak di agama Buddha gitu. Assalamualaikum warahmatullahi Sorry res. Buka lagi. Kamu duta akuarium, kamu Islam, kamu Islam. Siap. Dalam hati saya Islam kok. Aman. Ini saya lagi cerita aja, Bang. Terus jangan KTP kamu Islam, KTP kamu. Jadi saya tanya pendeta, ya kan? Saya bilang kalau misalkan ini pendeta, saya bilang ke dia kalau misalkan bisa jawab, kenapa di Kristen itu bilangnya nyembah satu Tuhan tapi kayak 3 gitu. Kalau bisa dijelaskan, saya masuk Kristen pada saat itu. Jadi dia tanya, oh kamu agama apa? Saya bilang, saya agama Buddha gitu. Dia bilang, oh sama aja tuh di Kristen kayak Buddha gitu. Di Buddha kan Buddhanya banyak, sama di Kristen juga gitu. Loh, saya bilang ke dia, tapi di Buddha itu nggak pernah mengakui Buddha itu Tuhan. Langsung bingung dia, Bang. Oh. Nah gitu. Jadi sampai sekarang ternyata dari 6 tahun lalu itu yang saya bingungin soal Trinity baru kejawab itu
2 tahun lalu bang, sejak pas ada LSV itu, Revised Standard Version, yang ternyata bahwa itu ayat sisipan. Gitu. Berarti logika saya dari dulu tuh udah jalan, menolak hal-hal yang nggak jelas begitu. Gitu. Akhirnya memutuskan memilih Islam gitu ya. Iya, saya sedang belajar pelan-pelan ini, saya lagi OTW memberanikan diri untuk sunat sih gitu. Itu aja sih teman-teman ya. Ya, prinsipnya adalah harus mempergunakan akal ya. Iya, betul. Oke. Gitu aja sih, saya yang bukan Islam mau masuk Islam karena saya dapat beberapa kali hidayah. Jadi yang udah Islam jangan sampai keluar dari Islam, karena menurut saya Islam itu agama yang paling sempurna menurut saya. Oke. Masya Allah. Tapi dalam hati udah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Cuman semuanya belum dipublikasi dan termasuk keluarga dan identitas yang lain belum dirubah ya. Iya, kalau KTP belum diubah, tapi saya udah bilang ke mama gitu. Mama udah mulai ngerti-ngerti lah gitu. Saya pelan-pelan ngomong gitu. Jadi ikrarkan aja bang, jangan sampai terlambat. Ya udah kita tuntun ya. Baik. Bang Juma tuh. Ya silakan Gurunda. Ada yang mau masuk Islam? Pembuktian dulu. Oh iya. Datanya. Ustaz Ali. Administrasinya dulu. Bang Andia. Iya boleh. Siap. Keberatan ngirim foto KTP ke host, ke siapa ya? Ke saya aja nggak apa-apa. Iya, ke host keberatan nggak? Ya. Bang Duta, izin saya kalau nggak keberatan bisa nggak dikirim itu KTP-nya, foto saja, foto KTP-nya difoto dikirim ke saya. Gini loh, kalau memang orang yakin ikrar benar kebenaran Islam, di antara syaratnya bersahadat secara online begini, itu dia menyerahkan datanya. Tujuannya untuk administrasi secara yayasan, dan yayasan mengeluarkan sertifikat bukti orang ini memang non muslim gitu. Baik. Ya nanti bisa saya kasih KTP kalau saya Siap. memang aslinya Buddha gitu. Siap. Bisa dikirim sekarang Bang? Izin? Boleh. Siap, saya tunggu Bang ya. Silakan Oke. Bang. Bang Dutanya siap bersyahadat malam ini? Kalau bersyahadat di online gitu. Iya. Iya, di sini nggak apa-apa. Itu sah kok. Oh berarti harus kelihatan muka ya? Iya, makanya nanti open cam. Iya, Bang Duta, betul. Nah itu, saya masih belum bisa, tapi saya di dalam hati saya sih udah bersyahadat gitu aja sih Bang. Gitu. Maksudnya belum bisa apa ini? Karena gimana ya? Saya lagi coba ngomong pelan-pelan dulu sama mama gitu. Pelan-pelan karena mama saya ini agak strict orangnya gitu. Keluarga ya. Intinya Islam itu kan tidak ada paksaan. Anda yakin menjadi seorang muslim, silahkan. Kalau Anda masih ragu, belum siap, ya monggo, pilihan kepada Anda. Gitu. Oke, sebenarnya ini saya kirim KTP. Silakan Bang, kirim KTP-nya. Kalau masalah open cam mungkin nanti bisa dibicarakan dulu. Yang penting itu dulu, Bang Duta. Ya. Bentar ya, saya kasih KTP. Bang Neha tetap santai. Tolong host kasih kopi yang baru, yang anget, yang agak manis ya, Bos. Siap Sudah saya kirim ya. Kalau memang saya itu kirimnya lewat DM, Bang Duta ya. Yang inspirasi kehidupan ya. Siap. Oh iya, udah saya kirim. Saya siap. Benar saya itu agama Buddha gitu. Ya, saya pantau dulu abangku. Ini hanya untuk formalitas aja. Untuk yayasan. Atau biar saya cam juga boleh nih kalau saya ternyata Buddha gitu. Jadi nanti ada fitnah lagi. Enggak, kalau nunjukin KTP nama enggak aslinya boleh, siapa Bang? Nama aslinya siapa Bang? Ricky. Oke, siap. Oke, aman. Buddha. Iya, sip. Buddha kan?
Nah, Ya. Followernya berapa ini? Oh, udah bisa open cam Bang Andi. Digadein lah dia. Kalau Siap. open cam keberatan nggak? Ini sih saya jujur saya masih dalam hati saya saja gitu. Jadi saya belum bisa online gitu. Karena saya harus ngomong pelan-pelan ngomong ke mama gitu. Tapi dalam hati saya memang saya dikatakan saya udah Islam lah gitu. Saya hanya menyembah kepada Allah yang Esa. Saya mengakui Nabi Muhammad itu adalah utusan juga. Saya mengakui bahwa Nabi Isa juga utusan gitu. Oh, mantap. Alhamdulillah. Mamanya lagi nonton? Mamanya udah tidur, saya nih diem-diem. Ah, open cam. Enggak, nanti aja. Saya pokoknya udah bilang ke mama sih, tujuan saya Islam gitu. Iya, bercanda. Lanjut ngobrolnya. Takut menyakiti. Ini loh, Bang Juma, bagaimana ini? Ini kemarin ada yang kayak gini juga sih. Lebih takut kepada sesama makhluk daripada takut kepada Allah gitu. Pertimbangannya jangan terlalu lama gitu sih. Ustaz Alif gimana itu? Ya, sebentar. Gurunda monitor nggak ini? Oke, sambil nunggu Gurunda mungkin ya. Iya, coba coba Ustaz Salih kontak Gurunda. Iya, nggak apa-apa kalau beliau lagi istirahat, kecuali memang dia siap ikrar malam ini gitu. Di Islam itu kan dijelaskan berkaitan dengan perkara keimanan. Makanya tadi ayat Al-Qur'annya itu jelas dikatakan ya, ketika Anda menemukan kebenaran, karena konsep pengajaran di dalam Islam itu dikatakan akan aku tampakkan kepada manusia di seluruh penjuru bumi dan pada diri manusia itu sendiri. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum anahul haq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Jadi Tuhan itu, Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan tentang keberadaan kebenaran firman-Nya dengan penjelasan-penjelasan yang ada di alam semesta dan pada diri manusia. Sehingga nanti di situ Anda menemukan kebenaran bahwa inilah sang pencipta yang sesungguhnya. Kan seperti itu. Nah, ketika Anda sudah menemukan kebenaran itu, pilihan kepada Anda siap beriman atau tidak. Al-Quran mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Makanya Al-Quran hanya menyampaikan kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Kamu mau jadi orang beriman, silahkan. Kamu mau jadi orang kafir, silahkan. Itu kembali pilihan kepada Anda. Anda yang menentukan jalannya gitu. Namun konsekuensinya, kata Al-Quran, dan neraka itu penghuninya adalah orang-orang kafir. Jadi jalan yang Anda tempuh menentukan kemana Anda akan kembali. Itu aja poinnya. Loh, ketika Anda mengatakan kami sudah percaya kok begini, di Islam itu begini. Mohon izin, itu hanya pengakuan di lisan, karena di dalam Islam itu ajarannya apa? Diyakini dengan hati, benar, diucapkan dengan lisan, lalu menjalankan perintah-perintahnya. Itulah yang dikatakan sebagai seorang muslim atau seorang mukmin gitu. Jadi kalau belum dibuktikan, belum bisa diakui kan gitu. Hanya baru pengakuan sepihak. Nah, kurang lebih begitu. Jadi ketika Anda sudah tahu itu, yakin kebenaran itu, ingat, kita tidak tahu usia kita itu berapa lama. Namun penyesalan terbesar manusia adalah ketika mereka mati namun dia tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian berada di dalam kekafiran, atau kata lain dia mati bukan sebagai seorang yang muslim. Itu adalah kerugian terbesar bagi manusia, karena penyesalan sudah tiada guna. Begitu. Ketika Anda menunda terus menunda, ingat, berkali-kali kami sampaikan kepada kawan-kawan juga di sini yang menyimak ya, terutama orang-orang yang sudah menemukan kebenaran, Anda itu sedang berperang dengan iblis.
Karena iblis berjanji di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 16, surah Al-Hijr ayat 39, dan seterusnya dikatakan apa? La'akudanna ila sirotokal mustaqim. Akan kami palingkan manusia itu dari jalan engkau yang lurus. Manusia itu akan dipalingkan, akan ditunda. Dia akan datang membisiki dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Pokoknya bagaimana caranya Bang Duta ini tidak akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Usaha keras iblis sukses ketika dia membuktikan kalau Anda terus-menerus menunda 2 kalimat syahadat. Kalau padahal Anda sudah tahu itu benar, tetapi sebenarnya Anda masih kalah, karena yang sukses adalah iblis, karena dia berhasil mengajak Anda menunda 2 kalimat syahadat. Bisa jadi penundaan Anda terus-menerus berulang sampai akhir ajal atau akhir hidup Anda gitu. Di ayat lain dikatakan bahwa akan dipandang indah perbuatan maksiat kepada Tuhan. Nah, itu janji iblis. Ya, dengan alasan-alasan yang logis, alasan-alasan yang indah. Namun prinsipnya adalah dia itu sedang berada di posisi kesalahan. Alasan inilah, alasannya logis, alasannya baik, dari keluarga, dari ini dan itu semua. Intinya manusia itu akan dipandang indah berbuat maksiat kepada Tuhan. Karena kalau sampai Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat, pada detik itu juga Anda sudah mengalahkan iblis. Tetapi selama Anda menunda 2 kalimat syahadat, selama itu Anda sedang bergulat dengan iblis dan Anda berada dalam cengkeraman iblis. Silakan. Saya mau nanya, kalau seandai kata dalam hati saya sudah meyakini kalimat syahadat dan saya memang hanya mengimani Tuhan yang Esa, lalu saya berusaha untuk menjalankan perintahnya tanpa orang mendengar saya berucap kalimat syahadat, nah itu bagaimana? Loh, ikrar Anda itu berlakunya antara Anda dengan Sang Pencipta. Itu poin utama pada prinsipnya ya. Iman itu kan tasdikun biqolbi wa qaulu bilisan wa amalu bil arkan. Pertama, hatinya itu mengikrarkan, membenarkan, tidak ada keraguan. Diucapkan dengan perintah-perintah, membaca ayat-ayatnya, melafalkan dan lain sebagainya, lalu dilakukan. Tubuh ini mengerjakan perintah-perintah Tuhan. Itu pembuktian orang yang beriman. Nanti kategorinya sebagai seorang muslim ketika menjalankan semua rukun-rukun yang ada di dalam Islam. Nah, itu buktikan. Pembuktiannya tuh seperti itu ikrarnya. Bukan hanya tentang ya saya tahu kok, saya percaya kok Nabi Muhammad itu benar, nggak hanya gitu. Itu perlu dibuktikan. Nah, hal seperti ini ada keafdolan. Misal ketika Anda dibimbing mengucapkannya agar tidak salah berucap, disitulah ada unsur pahala kebaikan dan sebagai syiar dakwah. Dan juga untuk menghindari fitnah bahwa Bang Duta atau Bang siapa tadi nama aslinya adalah sebagai non muslim. Tidak, kami menjadi saksi bahwa Anda menjadi seorang muslim. Itu pertama. Kedua juga kami bisa mengeluarkan sertifikatnya secara hukum sah karena itu dikeluarkan oleh yayasan dan diakui oleh negara, memang Anda menjadi seorang muslim. Dan ucapan Anda disaksikan ribuan orang. Dan ribuan orang yang menyaksikan kalimat yang sangat indah itu, kalimat suci itu juga bisa menggetarkan hati orang lain. Ketika menggetarkan hati orang lain, bisa jadi panehe juga dilembutkan hatinya. Memang Islamlah agama yang benar. Ketika ada orang lain tersentuh dengan ucapan 2 kalimat syahadat Anda, menjadi sabab mereka juga menerima hidayah, berarti Anda juga mendapat pahala jariah. Begitu. Itulah konsep dakwah namanya di dalam Islam. Kembali kepada Anda, silahkan. Oke. Oh, saya ada mau tanya sesuatu di dalam Al-Quran yang saya masih ada, saya bukan bingung, tapi saya mungkin butuh jawaban lebih pasti ya. Gini, soal dijilat sama guguk. Jadi kalau saya baca kan, kalau saya kan punya guguk soalnya. Kalau misalkan dijilat sama guguk kan katanya harus dibersihin pakai tanah lalu pakai air kan.
untuk hilangin najisnya katanya. Iya. Nah, mungkin itu kan pada zaman dulu ya. Kalau sekarang kan udah ada sabun untuk menghilangkan bakterinya. Nah, menurut abang gimana? Syariat, aturan dari Nabi kami tidak bisa dirubah. Oh gitu, baik. Ketika dikatakan hal demikian, ikuti aturannya. Dibasuh, dibilas 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Itu aturan. Toh justru malah menggunakan tanah nggak repot kok, kan gitu. Oke, baik. Siap. Ya hanya itu aja sih paling. Untuk bersyahadat di online. Boleh Pak Duta? Lebih bagus kalau Pak Duta, Bang Duta mau open cam, atau kalau mungkin gimana pakai masker juga nggak apa-apa. Gurunda monitor Gurunda ini. Iya, Gurunda Suma tapi. Assalamualaikum Gurunda. Sudah. Bisa open cam ya? Iya, sudah bisa Ustaz Alif. Ini sih kembali lagi saya sebenarnya belum ini aja sih, belum siap. Gitu sih Bang. Iya. Saya pelan-pelan lah. Saya benar-benar pelan-pelan. Saya pengen ngomong dulu. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Enggak, maksudnya mau syahadat sekarang apa tahun depan? Sorry, saya pengen kepastian. Oh, kalau untuk bersyahadat on cam begini saya belum siap gitu. Tapi saya sudah mengimani gitu. Oh, belum siap syahadat. Oke. Oh, kayaknya mungkin diperjelas lagi Ustaz Alif. Dipertegas lagi. Masih gantung kayaknya saya rasa ini. Oh enggak, kalau sebenarnya gantung sih enggak. Saya udah meyakini Islam itu agama yang benar. Saya udah meyakini. Jadi saya sedang proses pelan-pelan gitu. Sebenarnya kalau tentang masalah itu Bang Duta, di mana Bang Duta mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu syarat sah untuk menjadi Muslim, Bang Duta. Baik. Sebenarnya sudah Muslim, tetapi untuk diikrarkan lagi persaksian antara Bang Duta dan kita di sini. Gitu, jadi tinggal mengikrarnya, tinggal mengucapkannya sebenarnya. Kan, gitu. Ya, gitu. Karena ya apalagi yang Bang Duta mau cari, sudah Muslim kok. Iya, kalau dalam hati saya sih sudah mengakui. Iya, sudah Muslim. Host. Iya. Ya kalau memang dia belum siap untuk syahadat, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Islam itu nggak ada paksaan. Iya. Mungkin next time kalau dia mau bersyahadat silakan. Kita lanjut aja diskusi mungkin. Gini loh, teman kita ini udah syahadat, cuma dia belum mau publish karena terhubung dengan mamanya itu doang. Soalnya mama nih ngomongnya agak keramat. Iya. Gitu loh. Jadi kemarin tuh saya bilang, Mak saya mau Islam, saya mau masuk Islam gitu. Ini mama saya ngomongnya agak ekstrim gitu loh. Mama saya bilang gini, kamu mau Islam, tunggu mama mati ya, langkain dulu mayat mama. Aduh, itu loh yang makanya saya tahu kan mama saya tuh kayak gimana gitu. Emosian banget gitu, jadi makanya saya harus pelan-pelan gitu. Jadi saya pelan-pelan saya bilang, Mak jangan masak babi ya gitu.
Saya udah nggak makan babi gitu. Jadi menu-menu babi itu boleh masak tapi kasih tahu gitu. Jadi saya nggak makan. Jadi saya bener-bener saya pelan-pelan gitu, pelan-pelan. Jadi ya saya yakin lah kalau pasti Tuhan pasti bantu gitu. Karena niat saya kan memang baik gitu. Pasti Tuhan bantu lah. Ini pelan-pelan juga mama udah mulai kan. Oh iya mama masak babi gitu. Udah pelan-pelan tuh gitu. Paling saya sementara sih saya mau beli Al-Quran, saya mau baca-baca dulu sih gitu. Iya. Siap. Gitu. Udah, Bang Andi? Ya gimana? Gimana? Ya, gimana Bang Duta? Udah sih, paling hanya itu aja sih yang saya Oh ya, siap. saya pengen kasih tahu gitu. Yang saya bukan dari non Islam, saya ingin ke Islam, yang Islam pertahankan karena yang non Islam aja dapat hidayah berkali-kali gitu, pengen masuk Islam gitu. Tapi banyak halangan. Tapi yang udah Islam harusnya lebih mantap lagi lah gitu. Gitu aja sih. Tapi udah pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat kan? Sudah kan sama Bang Zuma, tapi nggak open cam aja kemarin. Oh ya udah, nggak ada masalah sih. Ya udahlah kalau begitu. Selamat. Oke sih. Dan terus belajar. Itu intinya. Oke. Nanti kalau ada apa-apa pasti saya tanya lagi sih. Gitu. Siap. Oke. Makasih ya Bang ya. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.